Perkenalkan, nama saya Marcella Redeo, saya dari kelas A2, NIM 201010717158. Di sini saya akan menjawab soal UAS manajemen operasional. Di soal bagian A nomor 1, jelaskan langkah-langkah metode Hungarian. Langkah-langkah metode Hungarian ada 5, yaitu yang pertama, setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi elemen terkecil. Yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom komentar dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka langkah berikutnya. Yang keempat, pilihlah elemen terkecil dari matriks yang diperoleh dari langkah 3 yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali. Ulangi langkah 3 sampai tabel optimum. Yang kelima, alokasi petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Yang kedua, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya antrian. Penyebab terjadinya antrian karena kebutuhan akan layanan di luar kapasitas atau layanan atau fasilitas layanan, sehingga memungkinkan nasabah atau pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanan. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi. Yang pertama, langkah penyelesaian kasus minimasi ditentukan dari nilai terkecil dari setiap baris untuk mengurangi semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecil. Yang kedua, diperiksa apakah kolom telah mempunyai nilai 0 bila sudah dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum dilakukan penelitian nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0, kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurang dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, tentukan apakah n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 4. Yang keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurang dengan nilai terkecil tersebut. Yang 6, kembali ke langkah 3. Langkah-langkah menyelesaikan nilai maksimasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, tentukan nilai dari terkecil yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan ke nilai garis terkecil tersebut. Yang keenam, kembali ke langkah 3. Soal selanjutnya bagian B. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian B nomor 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Shikoku yang dimana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijrah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000. Tentukan dana pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah murah
Selesaikan masalah penugasan di atas metode Hungarian dalam bentuk menjelaskan serta langkah-langkah mengerjakannya. Langkah yang pertama untuk mengerjakan tugasnya adalah dalam langkah pertama ini mencari biaya terkecil untuk setiap baris di bawah ini, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Langkah yang kedua, dalam langkah kedua memastikan bahwa semua baris sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0, maka perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Langkah yang ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah memiliki nilai 0 yang sesuai dalam jumlah sumber daya yang tercermin dengan jumlah baris. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Dari matriks di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris, namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum tentu optimal dan perlu dilanjut ke langkah yang berikutnya. Langkah yang keempat, belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis menghitung biaya minimal 2 buah nilai 0 seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Langkah yang kelima, memperhatikan nilai yang belum berkena garis. Pilih nilai yang paling terkecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang berkena garis ganda. Berikut perolehannya sudah kita lihat. Langkah yang keenam, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau banyak sumber daya yang tercermin dengan jumlah barisnya, atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan. Sejumlah karyawan yang akan dituliskan yang berada di baris kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong 60. Paijrah dialokasikan tugas memasak. Wanto dialokasikan pada tugas adonan. Wanti dialokasikan tugas mengemas. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagi kasus 2 bagian B. Dalam pengerjaan kasus kedua ini memiliki langkah-langkah penyelesaian, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Maksudnya pada baris pertama nilai terbesarnya ialah 15, maka pada garis tersebut mengurangkan semua nilai pada setiap baris nilai terbesarnya, misalkan 15 sampai 10 sama dengan 5. Untuk baris pertama, kolom pertama 15 sampai 12 dikurang 12 sama dengan 2. Untuk baris pertama dan kolom kedua, begitu selanjutnya hingga baris kelima. Kemudian ditarik garis vertikal atau horizontal pada semua nilai 0 seminimal mungkin sehingga hasilnya dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Langkah yang kedua, memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata kolom pertama dan kedua dan ketiga belum mempunyai angka 0. Maka dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum punya nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecil sehingga
Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Langkah yang ketiga, karena kolom E terisi angka 0 pada karyawan pertama dan ketiga, maka akan dilakukan perhitungan lagi dengan mengurangkan angka terkecil pada semua angka yang tidak tertutup garis. Karena semua kolom dan baris telah terisi 0 dan jumlah garis sama dengan pekerjaan atau karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan pertama bekerja pada kota E dengan penghasilan penjualan 15. Karyawan kedua bekerja pada kota A dengan hasil penjualan 15. Karyawan ketiga bekerja pada kota D dengan penghasilan 9. Karyawan keempat bekerja di kota B dengan penghasilan penjualan 15. Karyawan kelima bekerja pada kota C dengan hasil penjualan 14. Sehingga total keuntungan yang didapatkan ialah 68. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian C nomor 1. Sebutkan dan jelaskan ketiga video di atas. Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian, yang menjelaskan tentang studi matematis mengenai antrian atau waiting lines, yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan kepuasan suatu sistem antrian. Dalam video kedua yang berjudul penugasan minimasi dan dengan menggunakan metode Hungarian, menjelaskan metode penugasan yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan. Dalam video ketiga yang berjudul 5 metode riset operasi, menjelaskan metode yang memformulasikan dalam dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya ke dalam permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Soal yang kedua, siapa saja pembicara dari ketiga video di atas? Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian, pembicaranya adalah Mukti Ratna Dewi. Dalam video kedua yang berjudul penugasan minimasi dan menggunakan metode Hungarian, dan pembicaranya ialah Anya Nuria Manikam. Dalam video ketiga yang berjudul 5 metode riset operasi, pembicaranya adalah Beni Ostanababan dan Yesi Deswita Sari. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara video di atas. Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian, menjelaskan tentang teori antrian, struktur dasar antrian, serta LIFO, prioritas, dan random. Dalam video kedua yang berjudul penugasan minimasi dengan menggunakan metode Hungarian, memperjelas tentang metode penugasan. Pada kasus penugasan minimasi metode Hungarian. Dalam video ketiga berjudul 5 metode riset operasi, menjelaskan tentang pemberian penugasan kepada seseorang pada suatu pekerjaan serta contoh kasus. Yang keempat, pelajaran apa yang Anda dapat peroleh dari menonton ketiga video di atas? Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian, dan pelajaran yang dapat saya peroleh dari video ini ialah bagaimana merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara antrian biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antrian. Dalam video yang kedua yang berjudul penugasan minimasi dengan menggunakan metode Hungarian, pelajaran yang dapat saya peroleh ialah bagaimana memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Dalam video yang ketiga berjudul 5 metode riset operasi, yang saya peroleh ialah bagaimana keberadaan ketika seorang yang memberikan penugasan pada seorang untuk suatu pekerjaan lalu memberi posisi yang tepat, serta hal yang mampu menghasilkan dari pekerjaan tersebut, tujuan waktu, biaya murah pekerjaan baik, dan sebagainya. Dan soal yang kelima, manfaat apa yang saya dapat dari menonton ketiga video di atas, dan bagaimana Anda
menerapkan teori-teori. Jelaskan ketiga pembicara di atas. Dalam video pertama yang berjudul teori antrian, manfaat yang didapatkan dari materi pertama ini ialah membantu mengatur antrian pelanggan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga memungkinkan setiap pelanggan datang ke tempat pelayanan yang membutuhkan dengan mudah. Dalam video yang kedua berjudul penugasan minimasi dan menggunakan metode Hungarian, manfaat yang didapat ialah mampu menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu dengan sangat efektif. Dalam video ketiga yang berjudul 5 metode riset operasi, manfaat yang didapat ialah mampu menetapkan arah tindakan terbaik dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya yang terbatas, sehingga memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Kegiatan kerja di bidang industri, bisnis, dan manajemen. Sekian dari saya, terima kasih.